Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ria Sulistiawati dengan NIM 11166250007. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas roadmap transformasi keterampilan pekerja sosial. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Profesi pekerja sosial berfokus pada upaya untuk membantu individu, keluarga, maupun masyarakat dalam menghadapi berbagai masalah sosial serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Di tengah perkembangan zaman ini, mereka dituntut untuk tidak hanya memiliki empati, kepedulian, dan kemampuan komunikasi, tapi juga keterampilan teknis, analitis, dan digital. Perubahan sosial yang cepat akibat globalisasi dan kemajuan teknologi membuat peran pekerja sosial semakin kompleks. Nah, tentunya mereka tidak lepas dari namanya tantangan. Dalam menjalankan profesinya, pekerja sosial sering sekali menghadapi tantangan berupa kesenjangan keterampilan. Banyak kemampuan lama yang sudah tidak relevan dan perlu dipelajari ulang, sementara keterampilan yang sudah ada harus terus ditingkatkan. Pekerja sosial perlu mempelajari kembali dasar asesmen kebutuhan masyarakat dan pembuatan konten sederhana untuk edukasi. Di saat yang sama, mereka juga harus meningkatkan keterampilan riset partisipatif, kemampuan fasilitasi konflik, serta menguasai manajemen kampanye digital agar bisa menjawab kebutuhan masyarakat dengan lebih efektif. Nah, selanjutnya kita masuk ke reskilling. Strategi reskilling ini difokuskan pada penguasaan keterampilan baru yang sebelumnya belum dikuasai, namun kini menjadi standar profesional bagi pekerja sosial. Pada dimensi hard skill, reskilling menekankan pada kemampuan pembuatan lapor sosial yang baik dan melakukan konseling dasar secara tepat sehingga intervensi sosial dapat terstruktur dan efektif. Nah, di ranah soft skill, reskilling diarahkan pada penguasaan manajemen konflik dan mediasi konseling untuk membangun hubungan dengan masyarakat yang beragam. Sementara pada digital hard skill, fokus reskilling adalah menganalisis media sosial dan data sosial sebagai dasar pengambilan keputusan, serta untuk merancang program intervensi dan relevansi uh, dengan berbasis bukti. Jalur pembelajaran ini dapat ditempuh melalui kegiatan seperti simulasi, workshop digital, atau mungkin turun langsung untuk praktik lapangan. Nah, ada juga namanya upskilling. Strategi upskilling ini difokuskan pada peningkatan keterampilan yang sudah dimiliki oleh pekerja sosial agar lebih mendalam, relevan, dan profesional. Pada dimensi hard skill, upskilling menekankan pada kemampuan menulis atau membuat laporan dengan lebih baik dan lebih rapi. Nah, di ranah soft skilling, upskilling ini diarahkan pada penguatan kemampuan untuk menengahi konflik dan komunikasi yang baik. Sementara pada digital skill, fokus upskilling ini untuk meningkatkan kemampuan editing agar lebih kreatif dan bagus untuk membuat promosi atau konten digital sosial. Nah, jalur pembelajarannya ini dapat ditempuh melalui program lanjutan seperti workshop, magang, praktik lapangan yang aplikatif, sehingga pekerja sosial mampu menghadapi tantangan profesional secara lebih matang dan efektif. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya inovasi. Untuk mewujudkan pelatihan pekerja sosial menjadi aksi nyata, diusulkannya proyek komunitas peduli, aksi digital empowerment. Proyek ini menyatukan upskilling analisis data sosial dan reskilling intervensi digital. Proses dimulai dengan co-creation, di mana pekerja sosial bersama pemuda dan tokoh lokal melakukan riset partisipatif untuk menemukan isu sosial utama. Temuan riset kemudian diubah menjadi konten digital seperti video, infografis, dan materi di media sosial yang selanjutnya disebarkan melalui kampanye digital terpadu. Inovasi ini memperdayakan warga sebagai agen perubahan sosial, memperluas akses informasi, dan sekaligus mengasah kemampuan baru pekerja sosial secara nyata. Nah, selanjutnya itu ada dampak. Keterampilan hard skill, soft skill, dan digital skill sangat penting bagi pekerja sosial untuk mendukung efektivitas kerja. Hard skill membantu pendampingan klien, soft skill membantu membangun komunikasi, mediasi, dan kemungkinan, sementara digital skill itu memudahkan penyebaran informasi secara luas, pembelajaran sepanjang hayat mungkin kerja sosial, terus mengembangkan kemampuan, bersikap fleksibel, berinovatif, dan peka terhadap isu sosial, sehingga siap menghadapi tantangan di masa depan. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Pekerja sosial memerlukan kombinasi hard skill, soft skill, dan digital skill untuk menangani masalah sosial secara efektif dan dapat diperkuat melalui strategi reskilling dan upskilling. Pendekatan ini dapat diterapkan melalui pelatihan, simulasi, workshop, maupun praktik lapangan. Nah, melalui proyek inovasi seperti komunitas peduli aksi digital empowerment menunjukkan bagaimana keterampilan tersebut dapat diterapkan secara nyata, memperdayakan warga dan memperluas akses informasi. Dengan pembelajaran sepanjang hayat, pekerja sosial tetap adaptif, kreatif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan, sekaligus memastikan dampak positif yang berkelanjutan bagi komunitas. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.